Awal menggunakan metode sprinkle saya 2019 dan itu nggak langsung jadi mas, ada kendala-kendala banyak. Misalnya kelamaan menghidupi sprinkle, daunnya ini akan menyebabkan keriting dan pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Kalau kayak gini, saya bisa untuk nyemprotin rumput, untuk cabutin rumput, jadi lebih efisien. Dari segi penyerapan air lebih merata mas, karena semua tanah terkena air. Dulu hanya yang di atas muka ini mas, yang di jalannya tidak kena. Akar kan nyampe sini mas, sela-sela ini. Setelah adanya sprinkle ini, pertumbuhan cabai lebih bisa tinggi dan buahnya juga bisa lebih banyak. Yang perlu diperhatikan untuk memulai irigasi sprinkle adalah jarak mas. Jarak sprinkle dari sprinkle itu harus diperhatikan. Air dari sprinkle satu ke sprinkle lain harus nyampe silang. Dan lamanya waktu penyiraman itu sangat diperhatikan mas. Kita di Pantai Trisik di Kulon Progo ini mbak, sudah ada 2 kelompok tani. Yang di bawah 40 tahun sendiri, yang di atas 40 tahun sendiri. Dan di bawah 40 tahun itu sudah kemarin dapat bantuan dari CSR, dari Angkasa Pura yang berbentuk sprinkle. Dan itu masih banyak yang belasan tahun. Karena lebih mudah dengan adanya sprinkle. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari petani Pantai Trisik Kulon Progo. Usia saya 37 tahun. Budidaya tanaman saya adalah cabai merah keriting, cabai merah besar. Varietas yang saya tanam Matador, Igo, sama Jitu. Alasannya saya memakai varietas cabai besar sama cabai keriting, di keunggulannya lahan pasir ini sangat cocok. Saya sudah hampir 15 tahun menanam cabai besar sama cabai keriting, yang paling cocok varietas cabai besar sama cabai keriting. Luasan lahan saya sekitar 5.000 meter. Untuk cabai besar 1.500, untuk cabai keriting 3.500. Jumlah tanaman saya sekitar 14.000 batang. Untuk cabai besar sekitaran 4.000 batang, untuk cabai keriting 10.000 batang. Usia tanaman saya untuk cabai besar sekitar 64 hari, untuk cabai keriting juga sekitar 64 hari. Satu kali 1 tahun ya Pak? Itu berapa kali nanam Pak? 1 tahun di lahan pasir di Kulon Progo ini, tepatnya di Pantai Trisik, 2 kali tanam. 1 kali musim biasanya sekitar 4 bulan, 5 bulan. Waktu jeda penanaman biasanya dikosongkan mas, kosong, tidak ada tanaman sama sekali. Tujuannya untuk memutus hama penyakit. Kita tanam awal supaya tumbuhnya bisa maksimal. Kan Bapak sendiri saya lihat-lihat kan menggunakan sistem irigasi sprinkle. Nah, bisa diceritakan Pak, apa alasan kenapa Bapak memutuskan menggunakan irigasi sprinkle ini Pak? Saya menggunakan irigasi sprinkle ini karena saya memudahkan dalam bentuk penyiraman dan lebih efektif. Sebelumnya saya pakai metode shower dan itu sangat menguras waktu saya mas. Awal menggunakan metode sprinkle saya 2019 dan itu nggak langsung jadi mas, ada kendala-kendala banyak. Misalnya kelamaan menghidupi sprinkle, daunnya ini akan menyebabkan keriting dan pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Itu banyak banget kendalanya mas. Harus tepat waktunya dan harus tahu berapa menit menyiramnya dan kapan menyiramnya. Saya pertama dulu pernah nggak percaya mas, cabai itu nggak bisa setinggi ini mas, karena kelamaan saya nyiram. Oh, kelebihan air ya Pak? Kelebihan air, dan itu malah kerdil mas gini mas. Saya otak-atik ini gimana, saya selalu kurangi dosis airnya. Saya lihat genangan airnya banyak enggak, dan saya atur jaraknya sprinkle ini mas. Ini harus diatur mas, jarak sprinkle itu maksimal 3 meter. Dan air sprinkle yang ke sprinkle sana harus nyampe mas. Untuk waktu membuka dan menyiram tanaman saya sekitar 15 menit. Maksimal 20 menit. Itu waktunya kapan aja Pak? Waktunya pagi sama siang hari, setiap hari. Karena di sini pasir, jadi harus selalu basah. Pagi saya sekitar jam 6, siang sekitar jam 1. Kalau pagi waktu siram saya 15 menit sampai 20 menit maksimal. Kalau siang 10 menit. Alasannya kenapa kok beda Pak? Alasannya karena sore itu kan sudah matahari sudah tidak panas terik lagi mas, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk penyiraman. Nanti kalau sore yang lama nanti akan timbul jamur karena malamnya lembab. Kelebihan menggunakan sprinkle daripada manual, saya dulu pakai shower mas. Pakai shower itu segini, saya 2 jam menyiram.
Dan itu tidak bisa untuk mencabut rumput, untuk yang lain-lain tidak bisa. Kalau kayak gini, saya bisa untuk nyemprotin rumput, untuk cabutin rumput, jadi lebih efisien. Dari segi penyerapan air lebih merata mas, karena semua tanah terkena air. Dulu hanya yang di atas musa ini mas, yang di jalannya tidak kena. Akar kan nyampe gini mas, sela-sela ini. Setelah adanya sprinkle ini pertumbuhan lebih cabai lebih bisa tinggi dan buahnya juga bisa lebih banyak. Tingginya dulu sekitar 60 cm. Tonase dulu sekali petikan 5 kintal itu paling banyak. Sekarang 1 ton. Berarti jenengan dulu kalau nyiram gitu bisa sampai berapa jam? Saya dulu pakai penyiraman manual bisa sampai 2 jam. Kadang lebih iya. Itu 2 kali juga. 2 kali pagi dan siang, Iya. 2 jam, 2 jam. Iya. Setelah menggunakan sprinkle, saya semua ini hanya 1 jam sama 1 jam kurang. Instalasi yang saya gunakan pipa PVC mas, sama kran, sama sprinklenya yang kupu-kupu. Itu sekitar habis untuk 14.000 batang, itu habis sekitar 430 titik sprinkle. Komponen yang diperlukan untuk irigasi sprinkle adalah pipa PVC mas. Ini pipa induk, itu pipa penyebar yang kecil-kecil. Terus stop kran, terus ini yang shock berat sama itu sprinkle kupu-kupunya. Pipa besar fungsinya untuk mendorong mas, mendorong untuk menyebarkan ke pipa-pipa yang kecil biar lebih kuat dan lebih merata penyebarannya. Kenapa saya memakai stop kran setiap sisi selalu ada? Karena maksimal kekuatan mesin pendorong saya hanya cuma untuk 100 titik. Penyaluran air saya pakai metode diesel dompleng mas, yang 8,5 PK. Itu baru dimasukkan ke pipa induk. Pipa induk langsung saya buka kran untuk penyebaran pembagian air. Jarak satu pipa induk antara jarak stop kran sampai pipa induk sini sama 3 meter. Saya menggunakan irigasi sprinkle bukan hanya untuk penyiram mas, tapi untuk memasukkan kalsium, asam humat, yang sifatnya itu bisa larut air saya masukkan lewat sprinkle. Berarti tidak semua jenis pupuk itu bisa menggunakan sprinkle ya Pak? Tidak bisa mas, untuk pupuk yang saya gunakan saya tabur, dan tidak bisa larut saya tabur di atasnya, terus saya siram pakai sprinkle. Untuk dosisnya sendiri Pak, yang menggunakan irigasi sprinkle itu bagaimana Pak? Biasanya saya di pembukaan 100 titik saya kasih sekitar 1/4 kilo. Berarti karena Bapak ini punya sekitar 400-an ya Pak? Iya, 400-an 400. titik berarti punya 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo 1 penyiraman untuk semua lahan. Nah Di itu 5.000 meter. sama semua dosisnya itu? Sama. 1 kilo semua? Sama. Dan itu malah lebih efektif menurut saya mas. Karena apa? Semua tanah jadi terkena. Karena akar tidak hanya di atas musa, nyampe di jalan-jalan ini. Untuk yang asam humat saya masukkan setelah pemasangan musa untuk pengolahan lahan mas. Masa pertumbuhan saya pakai kalsium. Per hari saya masukkan kalsium. Kalau ada kendala misalnya pH tanah drop, saya langsung masukkan asam humat lewat sprinkle juga. Karena lahan berpasir ini sangat rawan. Rawannya karena air hujan langsung mas, langsung terkena dan langsung ke akar. Jadi pH-nya langsung drop. Yang perlu diperhatikan untuk memulai irigasi sprinkle adalah jarak mas. Jarak sprinkle dari sprinkle itu harus diperhatikan. Air dari sprinkle satu ke sprinkle lain harus nyampe silang. Dan lamanya waktu penyiraman itu sangat diperhatikan mas. Berarti lama waktu itu kayak tadi ya Pak, misalkan kalau yang pagi itu lebih lama. Iya, yang pasti lebih lama. Gitu. Karena di sini kondisinya di tepi pantai mas, anginnya membawa garam. Garam itu di sini nanti bisa gosong. Itu harus pagi. Sebenarnya jangka panjang mas. Untuk irigasi ini jangka panjang. 5 tahun belum ada yang rusak. Mudah cuma sekali. Kalau menggunakan irigasi sprinkle itu ada kayak perawatan rutin atau pengecekan rutin itu? Pengecekan ada mas. Kadang ada yang bocor, kadang ada yang ininya patah, stoperannya patah harus ganti. Tanda-tanda ada kebocoran keluar air mas dari sini. Mungkin terkena apa terus bocor. Setiap hari jalan mas untuk mindahin ini. Tapi kan jalannya cuma sekali udah. Masalah lain itu hanya asam humat saja yang dimasukkan atau Asam humat sama pembenah tanah lainnya. pembenah tanah Seperti lainnya? bakteri-bakteri, pengurai. Itu juga dimasukkan di sprinkle? Masukkan sprinkle. Itu dari Trichoderma sama Bacillus.
Satu kali musim biasanya saya petik bisa 14 kali, 15 kali. Satu petikan di luas saya lahan yang 5.000 meter ini paling banyak satu petikan 1 ton 4 kintal. Awal biasanya 2 kintal, 3 kintal. Itu di petikan ke 1, 2, 3. Keempat baru banyak-banyaknya, kelima banyak-banyaknya. Puncaknya itu Pak petikan Puncaknya petikan kelima sama 6, 7. Untuk cabai keriting sama cabai besar panennya sama. panennya faktornya sama mulai 70 hari. Pemetikan interval sekitar 5 hari sekali. Kalau di sini olah lahan kita sebar pakai kohe ayam semua merata. Kita pakai traktor semua di traktor. Kita tutup mulsa, baru kita kasih asam umat sama pembenah tanah. Kita lewatkan sprinkle. Kenapa saya tidak memakai gundukan, Mas? Karena di lahan pasir ini penyerapan air sangat cepat, akan lebih mudah menembus dan merata. Kalau memakai gundukan, otomatis yang kena gundukan, airnya malah nggak bisa masuk. air yang ada Di atas gundukan, otomatis tidak dapat masuk ke dalam lubang musa. Dia akan mengalir sekitarnya. Ini kan ada 2 kali musim tanam, 2 kali musim steril. Dan musim steril semua tanaman harus habis. Walaupun itu masih ada buah, masih bisa dipetik, semua tanaman harus habis. Itu salah satu unsur pemutusan hama. Karena apa, Mas? Di sini udah cabai tua. Itu kan otomatis sudah banyak penyakit. Di sini udah cabai yang baru tanam. Otomatis penyakitnya pindah ke yang baru tanam. dan kalau pemupukan itu berarti berapa kali? Berapa Pemupukan interval 5 hari sekali. itu pupuk yang dipakai apa Pak berarti kalau untuk cabai di dataran rendah ini? NPK, ZA, sama TS. Untuk di masa vegetatif kita pakai ZA sama NPK 1616. Itu di generatif kita pakai KNO putih, TS sama Winner dari NPK juga tapi kandungannya beda. Untuk dosisnya saya sekitar 5.000 batang saya kasih 70 kilo. Itu dari 3 pupuk itu berarti saya bagi jadi 3. Itu 1:1. Interval tabur pupuk kita 5 hari sekali. Di umur 65 kita stop pupuk. Intervalnya untuk vegetatif kita nyampe di umur 30 hari. Untuk pesan saya yang perlu diperhatikan untuk irigasi sprinkle adalah waktu untuk penyiraman dan jarak untuk satu untuk sprinkle. Harapan untuk pertanian cabai di Indonesia semoga semakin maju, Mas. Karena di sini anak muda pun sudah terjun di pertanian. Kita di Pantai Trisik di Kulon Progo ini, Mbak, sudah ada 2 kelompok tani. Yang di bawah 40 tahun sendiri, yang di atas 40 tahun sendiri. Dan di bawah 40 tahun itu sudah kemarin dapat bantuan dari CSR, dari Angkasa Pura yang berbentuk sprinkle. Dan itu masih banyak yang belasan tahun. Karena lebih mudah dengan adanya sprinkle. Adanya kemajuan di teknologi pertanian itu membuat Anak muda juga lebih tertarik ya Pak? Iya, tertarik dan termotivasi. Untuk terjun ke dunia pertanian. Pesan dari saya untuk yang mau di lahan pasir, bertani di lahan pasir, perhatikan pupuk dasar dan pengolahan lahan. Itu yang paling penting. Karena lahan pasir ini sensitif, Mas. Ini kalau dikasih pupuk yang sifatnya murni, pupuk murni, itu malah akan dia menghambat penyerapan air. Jadi kita pakai yang kotoran ayam yang ada sekamnya. Dan itu kita sebar utuh, kita olah, kita masang mulsa, kita pasang sprinkle, baru kita kasih asam umat dan pembenah tanah lainnya.